Pak Farudin, Pak Hamdi, kita mulai ya Pak ya. Iya. Pak atau maju. Nanti kalau sudah yakin Pak katakan sama-sama sah itu Pak ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Ya Guntur Radius Prawira Mandala bin Hamdi. Ya Pak, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau anak kandung saya yang bernama Zahara Gemagatra dengan mas kawinnya 1 set perhiasan emas tunai. saya terima nikah dan kawinnya Zahara Gemagatra binti Bapak Wijaya anak kandung Bapak dengan mas kawinnya 1 set perhiasan emas tunai. Sah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang fokus. Saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada kedua orang tua mempelai yang kami banggakan, kepada kedua mempelai yang insya Allah sangat berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita semua yang hadir, saya hormati dan kami cintai. Tidak perlu banyak pendahuluan karena saya jam 11.30 mau lepas tali, mau ngisi tausiah di Moro habis zuhur ini. Saya pikir tadi jam 9, makanya saya setengah 9 sudah di sini. Bapak Ibu yang berbahagia, tetap poin saja. Kalau ingin mendengar ceramah saya setiap hari 3 kali, bukan saja YouTube saya Mariono Konsultan Keluarga. Memang hari-hari menangani keluarga. Langsung saja, hari ini kita menyaksikan salah satu hamba Allah menikah, Mas Guntur. Nama Guntur biasanya orang Jawa, keturunan dengan Zahra, betul? Oke, langsung. Menikah adalah ibadah. Sepakat tidak dua pengantin ini? Sepakat? Ya. Karena menikah adalah ibadah, ada dua yang harus kita ingat. Rangkaian pernikahan harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Seminggu yang lalu viral di Semarang, pernikahan beda agama. Itu tidak boleh, gitu ya. Satu, maka ini insya Allah sudah sesuai dengan syariat. Nah, ingat, rukun Islam, rukun nikah itu ada 5. Pelanggaran Batam yang paling banyak letaknya di wali. Kita suami ibu nak nikah lagi dengan wanita lain, bapaknya tidak setuju, jadi istri simpanan, cari penghulu bodong, walinya pun wali bodong juga, itu tidak sah. Ini alhamdulillah sah ya, walinya asli insya Allah ya. Jadi Mas Bambang atau Kak Bambang, alhamdulillah. Satu ya, menikah adalah ibadah. Karena menikah adalah ibadah, Guntur dan Sarah jangan pernah bermimpi cari bahagia, karena nggak akan ketemu, gitu ya. Bahagia ini hanya sekali ini aja, hari ini aja bahagia, besok sudah pening, mungkin ada utang yang harus dibayar, begitu. Jadi saya ingatkan, menikah adalah ibadah, berarti sama dengan sholat. Sholat adalah ibadah, jangan cari bahagia. Kalau gara-gara sholat tidak bahagia, rezeki misalnya tidak lancar, masalah datang silih berganti, sholat tidak boleh berhenti, karena sholat adalah ibadah. Begitu juga menikah. Tadi Pak Tua sudah mengatakan jangan sampai terjadi perceraian. Kepada keduanya boleh cerai, 2 saja. Ingat-ingat ini ya. 1, kalau rumah tangga dipertahankan, akidah terancam. Jadi kalau rumah tangga dipertahankan, akidah ini bakal rusak, silahkan cerai. 2,
terutama nikahnya dengan mu'alaf biasanya balik, tapi ini alhamdulillah tidak. Yang kedua, kalau rumah tangga dipertahankan, nyawa terancam, itu saja. Akidah terancam, nyawa terancam, silahkan putus. Tapi selain dua itu, misalnya istri cerewet, biarkan saja. Suami kurang ajar, biarkan saja. Dua itu saja. Nyawa terancam, akidah terancam. Karena nikah adalah ibadah. Kepada keduanya, menikah itu melahirkan tanggung jawab. Dalam Al-Quran sudah jelas, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwazan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Berdasarkan ayat itu kepada kedua pengantin ini, yang pertama supaya kalian menikah itu tujuannya bahagia atau minimal relatif enak. Satu, harus litaskunu, harus tenang. Nah, tenangnya ada dua makna. Tenang itu apapun masalah yang datang silih berganti harus tenang. Jangan terlalu percaya dengan moto pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu tidak ada itu. Ya, menyelesaikan masalah juga harus dengan masalah. Yang kedua, tenang di sini kan taskun itu bahasa Arabnya adalah diam, berhenti. Maka siapapun menikah harus rumah sendiri. Kalau ikut mertua, ini semuanya boleh maksimal 40 hari. Untuk Guntur ketahui, rumah tangga yang bahagia harus di rumah sendiri. Jangan ikut mertua dan jangan ikut orang tua kita. Untuk Guntur ketahui, rumah yang dibanggakan istri bukan rumah orang tuanya, apalagi rumah mertuanya. Yang diinginkan adalah rumahnya sendiri. Lebih baik kita ngontrak, lebih baik kita tinggal di ruli, yang penting rumah sendiri, jangan ikut orang tua. Coba saya tanya kepada semua yang hadir, betul atau tidak? Artinya jangan ikut, tapi alhamdulillah ini mungkin sudah punya rumah, berarti tidak ada masalah. Berikutnya, mawaddah, harus ada rasa cinta. Kalau tak ada rasa cinta, macam mana pula punya anak. Yang ketiga, warahmatan, harus ada kasih sayang. Oke, nanti kalau sekarang kakak Guntur masih ikut orang tua ya? Iya, Pak. Nah, nanti setelah ini segera urus kakak. Nanti ingat, jabatanmu Mas Guntur itu kepala keluarga. Betul atau tidak? Guntur bukan kepala negara, bukan gubernur, bukan bupati, bukan camat, bukan lurah. Jabatanmu adalah kepala keluarga. Apa tugas kepala keluarga? Ngurus istri, ngurus rumah, ngurus hutang sendiri. Nggak usah ikut campur ngurusi hutang negara. Hutang negara itu sudah ada presiden. Nggak usah siang malam kita sibuk membahas Ukraina, Rusia. Itu bukan tugas kita. Tugasmu ngurusi hutang keluarga. Betul atau tidak? Betul. Tugasmu kepala keluarga ya. Nanti setelah nikah ini, listrik ini tidak diputus atau tidak? Itu kalau sudah punya anak, anak harus dibayar sekolahnya. Beras ini aman apa tidak? Air ini dibayar apa tidak? Itu saja. Ya, karena begini Guntur, ini pengalaman kita yang sudah berkeluarga ya. Dengarkan, istri ini di mana-mana pasti cerewet. Ini saya umumkan kepada Guntur nih, nggak usah kaget nanti kalau istrimu cerewet. Sekarang pun tanda-tandanya sudah kelihatan sudah cerewet itu. Supaya dia tidak cerewet, kata kuncinya Guntur, itu tutup dengan duit. Gitu. Coba aja kalau tak percaya, Bapak punya istri nih Pak, 1000, gampang Pak, lempar duit 3 juta, dia. Jadi masalahnya memang duit Guntur ya. Kalau tak percaya silahkan. Untuk Guntur ketahui, dengarkan baik-baik Guntur ya. Istri tak menginginkan suami itu jadi pejabat. Istri tidak bangga suami jadi pejabat. Istri tidak terlalu butuh suami ganteng. Istri juga tidak terlalu butuh suami jadi ustaz.
Istri juga tidak membayangkan siang malam suami jadi anggota DPR, tidak. Yang dibutuhkan istri ini cuma dua saja. Suami jangan selingkuh, duitnya tidak putus. Tidak. Betul, Pak. Coba saya tanya, Zara, betul tidak? Ya, betul. Betul ya? Ingat ya, jangan selingkuh, duitnya tidak putus. Itu saja yang diinginkan istri. Untuk apa ganteng kalau tak ada duitnya? Enggak butuh istri itu sebenarnya. Itu ingat. Jadi kepada Guntur, ini ya, istri itu pasti cerewet di mana-mana. Nggak usah kaget. Jadi Bu Guntur ya, mengapa sudah ditakdirkan Allah dalam ilmu psikologi, laki-laki ini setiap hari mampu mengeluarkan kata-kata 7.000. Baca ilmu psikologi. Perempuan itu 24.000. Jadi modal ngomong setiap hari Pak, perempuan itu 24.000. Sementara kalau laki-laki itu 7.000. Maka tidak heran banyak suami itu pendiam, ngobrol di kedai kopi, ngobrol di kantor, ngobrol di mana-mana, balik pendiam dia, omongannya sudah habis di luar. Sementara istri itu modalnya 24.000. Tak ada tempat curhat, ke kiri ketemu tembok, ke kanan ketemu dapur, ke selatan ketemu siapa. Ketika istrimu cerewet, Guntur, tolong dengarkan, jangan tinggal pergi. Sebab kalau istri ngomel itu tidak didengarkan, Guntur, nanti cerewetnya itu akan meledak kemana-mana. Meledaknya di mana? Di media sosial. Makanya hampir semua wanita yang curhat membuka aib keluarga itu karena suami tak peduli. Cobalah kalau istri ini cerewet Pak, dengarkan sebentar, tapi jangan lama-lama cerewetnya, pening juga kepala suami nih Bu. Tolong Guntur ya, dengarkan supaya sakit hati istri itu tidak meledak di media sosial, tidak meledak ke tetangganya, tidak meledak kepada keluarganya. Yang saya khawatir nanti meledak dengan mantannya, dirimu tambah pusing juga nanti. Paham Guntur ya? Tapi saya minta kepada Sarah, istri cerewet boleh, syaratnya 4. 1, volume suara jangan lebih 20%. Jangan kuat-kuat. Nah, jangan kedengaran orang lain. Jadi kalau Sarah nanti mau ngomel, lihat kiri kanan, ada tetangga apa tidak, ada anak apa tidak. Kalau tidak ada orang, silahkan tumpahkan semua isi hati. 1 ya, volume suara jangan kuat-kuat. Yang kedua, jangan ada kalimat yang berulang-ulang. Kita suami nih Pak, kadang-kadang istri cewek tak masalah juga. Cuma istri ini kadang, ya Allah Pak, kasus 30 tahun yang lalu masih diungkap juga. Padahal sudah ganti 7 kali RT, ganti 7 wali kota, masih disebut juga. Ya enggak boleh. Jadi gini maksud saya Sarah, kalau nak cerewet dikonsep dulu, diatur dulu sehingga kalimat tidak berulang-ulang. Itu Sarah ya, ingat-ingat Sarah ya. Karena cerewet pasti akan terjadi pada dirimu. Yang ketiga, tak usah sebut nama suku, orang tua atau apapun. Contoh, dasar bapakmu, enggak boleh. Ya, enggak boleh menyebut nama suku, bangsa, enggak boleh. Yang terakhir ya, kalau lagi cerewet, usahakan tidak usah menyebut masa lalu, termasuk mantan. Ada syarat tidak boleh. Oke, ada syarat. Tadi sudah jelas kepada Guntur. Apa jabatan suami Guntur? Kepala keluarga. Kepala keluarga. Apa tugas kepala keluarga? Ini untuk kita laki-laki Pak ya. 3, membimbing, memimpin, menafkahi. Pemimpin itu tidak copot jabatannya di mata istri kalau suami masih 3 mampu. Apa tadi? Memimpin, membimbing, menafkahi. Oke, kepada Guntur, kepada Sarah, istri yang dibanggakan suami sesuai dengan Al-Quran. 1, yang taat dengan suami.
apapun perintah suami selama tidak bertentangan dengan agama, dirimu wajib ikut. Contoh, suami ingin merantau ke Medan, bertentangan gak dengan agama, istri wajib ikut walaupun orang tua melarang. Bisa paham ya? Karena setelah akad nikah tadi berlangsung, pemimpinmu Sarah, ayahmu apa suamimu? Suamimu. Jadi kata kuncinya, kalau keinginan suami itu tidak bertentangan dengan agama, ikuti. Oke, jelas Sarah ya? Yang kedua, istri yang baik itu yang enak dipandang suami. Yang enak dipandang suami itu apa? Yang pertama kepribadian, yang kedua penampilan. Nah ini juga kepada bapak-bapak yang sudah tua-tua ini baik. Kadang-kadang Pak, kita ini kan jengkel juga dengan istri. Mengapa bapak-bapak banyak selingkuh dengan wanita lain? Karena ada dua Bu sebenarnya. Ibu ini kepribadiannya berubah. Sebelum nikah dulu Bu, ibu ini ngomong lembut. Sebelum nikah Pak. Setelah nikah, ya Allah Pak, suara itu macam geletek kesian. Ini persoalan. Yang kedua, untuk Zahra ya, yang diinginkan suamimu, dirimu enak dipandang selain kepribadian, penampilan. Ibu-ibu dibelikan baju baru, mestinya dipakai di hadapan suami. Ini kalau pergi ke mall baru dipakai baju baru. Bu, ibu, bu, kadang Bu, kami ini laki-laki nih nek jeruang Jawa ngenes juga, nelangsa. Ibu bayangkan, kami yang bekerja siang malam cari uang, ibu yang beli baju baru. Coba kalau nanti tak percaya Pak, pulang dari sini bapak buka lemari, itu lemari ada 10 kotak. Coba punya bapak paling cuma 1 kotak, itu pun di pojok letaknya. Semua punya istri. Yang saya sayangkan, baju itu tidak dipakai di hadapan suami. Itu persoalan. Jadi kepada Zahra, maksud saya, kalau beli bedak mahal, pakaian mahal, pakailah di hadapan suami. Zahra, pekerjaan yang menghasilkan keringat, dengarkan ya, pekerjaan yang menghasilkan keringat, nyuci, nyetrika, masak, jangan ada suami. Suami sedang kerja, suami sedang tidur, bangun cepat. Begitu suamimu bangun, suamimu di rumah, engkau tidak nyetrika lagi, engkau tidak nyuci lagi, masakan sudah siap, engkau sudah seperti bidadari yang melayani suamimu 24 jam. Bisa tidak Zahra? Ini engkau bangun kesiangan, wajarlah suamimu main gila dengan wanita lain. Yang terakhir ya Zahra, istri yang dianggap yang suami sesuai dengan ketentuan agama, yang menjaga harta suami. Saya minta tolong dirimu Zahra, jadilah istri, jangan merangkap sebagai pencuri. Banyak Pak istri kita ini merangkap sebagai pencuri, hilang aja duit kita di rumah gitu. Makanya tidak heran banyak suami menyembunyikan uang di banyak tempat. Ada di rak kuku ada duit selembar 300.000, di rak sepatu ada duit. Kenapa? Karena takut dicuri istri. Dan ingat Ibu, uang yang milik ibu itu yang telah diberikan oleh suaminya. Sarah paham ya? Paham Zara? Oke, sekarang kepada keduanya. Sarah sudah punya HP? Sudah. Suami udah punya HP Guntur? Ingat ya, harta setelah menikah itu milik bersama. Paham ya? HP suami itu HP istri. Ingat ya, HP istri adalah HP suami. Sebelum ijab kabul tadi, bolehlah kalau HP itu tidak saling terbuka. Tapi setelah akad nikah tidak boleh suami itu mengunci HP-nya rapat-rapat, istrinya tak bisa buka. Paham betul? Paham. Cara paham? Paham. Nah, mulai hari ini, tapi jangan sekarang ya, nanti malam. Kalau sekarang bersihkan dulu semua penyakit itu. Ini kepada semuanya. Ya, menikah ini menyatukan dua hati yang berbeda. Berarti menikah juga menyatukan dua HP yang berbeda.
Kenapa menikah ini menyatukan dua hati dan dua HP? Sebab begini Zahra dan Guntur ya, isi hati kita sekarang ini sudah ada di HP. Baik HP-nya, baiklah dia. Tak baik HP-nya, tak baiklah dia. Ini kepada ibu-ibu, ingat cek ibu suami ibu baik apa tidak. Gampang kok. Nanti malam ambil HP suami di atas meja. Ibu ambil. Apa reaksi suami? Kalau suami membiarkan HP dibuka isi dalam waktu lama dan berulang-ulang, suami tenang-tenang saja, berarti suami ibu aman, gitu Bu. Tapi istri jangan terlalu percaya, kadang suami akalnya panjang, tapi relatif aman. Tapi kalau suami ibu ambil HP-nya, dia macam cacing kepanasan, marah, resah, gelisah. Saya umumkan suami ibu bermasalah. Nggak usah nanya dengan dukun buang-buang duit. Mariono jawabannya. Untuk bapak catat baik-baik. Walaupun suami rajin sholat, walaupun suami rajin puasa, suami rajin ke masjid, kalau HP-nya tidak boleh dibuka istri, istri tak akan percaya Pak kita suami baik-baik. Kalaupun toh dia bertahan, bukan karena yakin kita ini orang baik, terpaksa. Nak cerai macam mana? Anak sudah besar, nak kawin lagi badan pun sudah tak jelas lagi potongnya, sudah ditahan ditahan sakit mati dia. Jadi saya minta kalau sudah menikah HP digunakan bersama. Guntur paham? Paham Guntur? Oke, cara paham? Saya juga ingin ingatkan kepada semuanya, kalau HP masuk dalam kolornya, tidur pun bantalan HP, masuk kamar mandi, saudara, itu HP passwordnya berlapis, nggak boleh. Nama kadang banyak pakai kode, tertulis di situ Junaidi, setelah diselidiki Linda. Pada bapak-bapak, ini terakhir Pak ya, ingat perselingkuhan sekarang Pak bukan hanya kelakuan bapak-bapak, emak-emak pun kurang ajar juga. Saya ulangi Pak, sekarang perselingkuhan bukan hanya kelakuan laki-laki, emak-emak pun kurang ajar juga. Tidak perlu saya jelaskan karena saya hari-hari menghadapi konflik rumah tangga. Tontonlah YouTube, tontonlah televisi, sama aja laki-laki perempuan. Oleh karena itu Guntur, cek juga HP istri. Kalau hukum agama malah begini Bu, ini hukum agama Bu ya, HP suami tak harus dicek istri, tapi HP istri wajib dicek suami. Ibu kan marah, kok tak adil begitu? Begini masalahnya, kalau istri rusak gara-gara HP-nya, suami dosa apa tidak? Sah, maka istri wajib dicek HP-nya. Coba saya tanya Sarah, kalau suamimu rusak gara-gara HP, Sarah dapat dosa apa tidak? Dosa. Tidak. Ini intinya gini, kalau suami rusak, istri dapat dosa apa tidak Bu? Tidak. Itu enaknya. Oleh karena itu mari kita gunakan bersama-sama. Guntur ya, walaupun istrimu di rumah tiap hari ngulek sambel, kalau tadi kontrol HP-nya Guntur, ini bisa ngulek suami orang juga, jalan dengan saya. Oleh karena itu saya simpulkan, mari dua orang ini kan nanti status berubah Sahra ya, yang selama ini gadis menjadi istri, taatnya dengan istri. Pada orang tua Kak Bambang, yang orang tua pihak laki-laki mana? Oh, ada orang. Oh, Pak, saya berharap dua orang ini menikah, kalau nanti ada masalah keluarga, misalnya salah satunya ngadu ya, dalam ajaran agama kalau ada konflik keluarga, cara penyelesaiannya adalah tahkim. Tahkim itu penengah. Usahakan tahkim itu kedua belah pihak, tidak boleh diselesaikan sendiri. Kalau kedua orang tua bingung, ngambil tahkim pemerintah. Tahkim pemerintah itu saya salah satunya, karena saya SK dari Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, memang sebagai konsultan konflik keluarga, atau pergi kantor tua yang telah disampaikan oleh Pak Sambudi tadi. Saya kira itu apa yang kami sampaikan. Bapak Ibu, nanti kalau ada masalah keluarga bisa hubungi saya. Intinya mari kita
sama-sama berdoa mudah-mudahan Guntur dan Sahra dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Oh ya, yang ingin saya sampaikan, tidak ada mertua, yang ada itu adalah orang tua. Karena orang tua ada tiga ya, yang melahirkan, orang tua dari pasangan, guru kita. Tiga orang harus kita hormati. Orang tua yang melahirkan, orang tua pasangan, guru kita. Itu statusnya sama dengan orang tua juga. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.